Bayangkan jika bulan depan, angka di meteran pom bensin depan rumahmu melompat tak terkendali. Bayangkan pabrik-pabrik manufaktur raksasa di sepanjang pesisir Asia terpaksa mematikan mesin mereka, gulung tikar satu persatu karena kehabisan tenaga. Ini bukan fiksi distopia dari film layar lebar. Ini adalah realitas yang sedang terjadi detik ini. Di atas papan catur geopolitik global, sebuah langkah mematikan baru saja ditarik. Tepat bulan ini, lebih dari 20 juta barel minyak per hari dicekik mati di sebuah celah sempit bernama Selat Hormuz. Pemicunya, eskalasi tingkat tinggi dan gesekan kinetik antara poros Washington dan Tel Aviv menghadapi Tehran. Dan tahukah Anda, siapa pion yang akan paling menderita dari langkah skakmat energi ini? Ironisnya, bukan Amerika, tapi kita di ujung papan catur, Asia Tenggara. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah selat yang lebarnya hanya 33 km, jarak yang lebih pendek dari ujung ke ujung kota Jakarta, bisa melumpuhkan urat nadi peradaban modern? Dan mampukah benteng pertahanan ekonomi Indonesia bertahan ketika 25 juta barel minyak mentah kita tersandra di tengah operasi taktis yang saling mengunci ini? Mari kita lihat data kerasnya di lapangan. Mengutip laporan intelijen energi terbaru dari Zero Carbon Analytics per Februari 2026, yang juga diamini oleh US Energy Information Administration, terungkap sebuah fakta yang menguras keringat dingin para pembuat kebijakan. 84% minyak mentah dan 83% gas alam cair atau LNG yang melewati Selat Hormuz rutenya ditujukan langsung untuk menghidupi pasar Asia. Memblokir jalur ini sama dengan membuang nyaris 20% pasokan minyak dunia dari peredaran dalam semalam. Tidak heran, pada Maret 2026 ini, harga minyak mentah Brent bergejolak ganas menyentuh level $100 Amerika Serikat hingga $126 Amerika Serikat per barel. Bagi kita di Indonesia, ini adalah alarm level tertinggi. Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform dan rilis resmi Kementerian ESDM awal Maret ini, sekitar 20 hingga 25% impor minyak mentah kita memiliki kebergantungan absolut pada jalur ini. Jika pion-pion di Timur Tengah tidak segera mundur, kita tidak hanya berbicara soal mahalnya biaya logistik, tapi tentang krisis pasokan yang bisa memicu kiamat energi skala regional. Selamat datang di Ruang Makro. Hari ini, kita akan membedah anatomi dari blokade Selat Hormuz. Untuk memahami mengapa Selat Hormuz menjadi petak raja yang paling diincar dalam catur geopolitik, kita harus memutar waktu jauh ke belakang. Celah sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman ini tidak secara kebetulan menjadi urat nadi dunia. Statusnya sengaja dikonstruksi. Pada tahun 1980, menyusul revolusi di Iran dan invasi Uni Soviet ke Afghanistan, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah doktrin yang mengubah wajah peta energi dunia, doktrin Carter. Saat itu, Washington secara gamblang menyatakan bahwa setiap upaya dari kekuatan luar untuk menguasai wilayah Teluk Persia akan dianggap sebagai serangan langsung terhadap kepentingan vital Amerika. Di era tersebut, Barat sangat haus akan minyak Timur Tengah. Hormuz adalah pipa oksigen mereka. Siapapun yang memegang kendali atas selat ini, pada dasarnya memegang kerah baju negara-negara industri Barat. Namun, dinamika papan catur selalu berubah. Titik baliknya terjadi pada dekade 2010-an, ketika revolusi Saleh mengubah Amerika Serikat dari importir yang kelaparan menjadi produsen energi raksasa. Ketergantungan Barat terhadap Selat Hormuz pelan-pelan menyusut. Lalu, siapa yang mengambil alih porsi rakus tersebut? Benar, raksasa-raksasa ekonomi baru di timur, Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan tentu saja blok ASEAN. Pusat gravitasi konsumen minyak telah bergeser total ke Asia. Namun,
pengamanan maritim di Teluk Persia secara historis masih didominasi oleh armada Washington. Ini menciptakan sebuah anomali geopolitik yang sangat rapuh. Negara-negara Asia yang meminum airnya, tetapi Amerika yang menjaga kerannya. Ketika ketegangan tingkat tinggi antara Iran dan proksi militer Israel kembali memuncak di tahun 2026, Teheran menyadari sebuah pergeseran strategis. Mereka tidak perlu mengirim armada untuk menyentuh tanah Amerika. Mereka cukup menutup keran di Hormuz. Inilah motif tersembunyi yang jarang dibedah oleh lensa media arus utama. Dalam operasi taktis militer modern, memblokir Selat Hormuz bukanlah sebuah langkah untuk menghancurkan militer lawan, melainkan sebuah instrumen pemerasan diplomasi tingkat dewa. Para ahli strategi di Teheran dan faksi bersenjata di kawasan tersebut tahu persis bahwa mencekik Hormuz adalah langkah garpu dalam catur, menyerang dua bidak sekaligus. Di satu sisi, langkah ini memberikan tekanan langsung kepada ekonomi Amerika menjelang siklus pemilu mereka akibat lonjakan harga energi global. Namun di sisi lain, yang jauh lebih krusial, manuver ini menyandera ekonomi raksasa Asia, memaksa Beijing, Tokyo, dan Jakarta untuk menekan Washington agar segera meredakan ketegangan demi mengamankan urat nadi logistik mereka sendiri. Selat Hormuz bukan lagi sekadar medan gesekan kinetik. Ia telah bermutasi menjadi saklar utama penghancur rantai pasok global. Di atas papan catur geopolitik, tidak ada langkah yang diambil tanpa kalkulasi logis. Mari kita bedah perspektif poros Washington dan Tel Aviv. Bagi mereka, menjaga agar Selat Hormuz tetap terbuka bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan kewajiban absolut untuk mencegah runtuhnya arsitektur ekonomi global. Mengutip analisis strategis dari lembaga think tank Center for Strategic and International Studies, CSIS, doktrin keamanan Barat memandang kebebasan navigasi di titik sempit, choke point maritim, sebagai fondasi utama perdagangan bebas. Dari sudut pandang Tel Aviv, operasi militer presisi dan pelumpuhan kapabilitas faksi militan di kawasan tersebut adalah murni insting bertahan hidup untuk menetralisir ancaman eksistensial. Sementara bagi Washington, membiarkan satu negara memiliki tombol on /off untuk 20% pasokan minyak dunia adalah sebuah anomali yang tidak bisa ditoleransi. Mereka memposisikan diri sebagai benteng putih yang bertugas menjaga lajur tengah tetap terbuka agar ekonomi dunia tidak terjun bebas ke jurang resesi. Namun, putar papan caturnya 180 derajat dan Anda akan melihat lanskap ketakutan yang sama sekali berbeda dari kacamata Teheran. Bayangkan Anda berada di posisi mereka, dikepung oleh puluhan pangkalan militer asing di negara-negara tetangga dan menghadapi sanksi ekonomi struktural selama bertahun-tahun. Bagi Teheran, ancaman penutupan Selat Hormuz adalah satu-satunya instrumen penyeimbang kekuasaan. Ini adalah langkah skakmat preventif. Mereka menyadari bahwa dalam gesekan kinetik konvensional melawan kekuatan adidaya, peluang mereka terbatas. Oleh karena itu, mengubah geografi alam menjadi instrumen geopolitik adalah manuver paling rasional. Mereka tidak perlu memenangkan konfrontasi di udara. Mereka hanya perlu memastikan bahwa jika ekonomi mereka dicekik oleh sanksi, maka urat nadi ekonomi lawan juga akan ikut terhenti. Ini adalah doktrin saling menghancurkan secara ekonomi. Di setiap pertandingan catur tingkat tinggi, selalu ada pihak ketiga yang berdiri di luar papan, tersenyum sambil menghitung keuntungan. The invisible hand. Ketika poros Barat dan Timur Tengah terkunci dalam kebuntuan taktis, siapa yang menangkap durian runtuh? Jawabannya ada di utara, Rusia dan para eksportir energi non-OPEC lainnya. Mengutip data pergerakan maritim dari Marine Traffic, ketika volume kapal di Timur Tengah anjlok tajam bulan ini, aliran minyak mentah jenis Urals dari Rusia yang menuju pasar Asia, khususnya Tiongkok dan India, justru mendapatkan karpet merah. Dengan tertahannya minyak dari Teluk Persia, negara-negara produsen di luar lingkar konflik mendadak memiliki daya tawar absolut, menjual barel mereka dengan harga premium di tengah kepanikan pasar.
Sebuah langkah Kesteling rokade sempurna, di mana krisis pihak lain menjadi bahan bakar bagi mesin ekonomi mereka sendiri. Sekarang, mari kita bawa narasi ini kembali ke bumi dan mematahkan satu mitos terbesar yang terus disuapkan oleh media arus utama. Ada sebuah ilusi publik yang percaya bahwa jika Selat Hormuz benar-benar diblokir, armada kelima Angkatan Laut Adidaya bisa dengan mudah menyapu bersih rintangan tersebut dalam hitungan 48 jam. Lalu jadwal pengiriman minyak akan kembali normal. Ini adalah narasi hiperbola yang berbahaya. Mari kita bicara menggunakan angka real. Berdasarkan analisis pelacakan maritim kolaboratif dari Vortexa dan Kepler, pada skenario krisis Maret hingga April 2026 ini, tercatat ada hilangnya rata-rata 17,5 juta barel minyak per hari dari peredaran global. Mengapa militer canggih tidak bisa sekedar membuka jalan? Karena selat selebar 33 km ini dipenuhi oleh ancaman asimetris. Perangkat sabotase bawah air pintar, armada kapal cepat taktis, dan proyektil balistik jarak dekat yang bersembunyi di perbukitan garis pantai. Membersihkan rute logistik semacam ini secara menyeluruh bukan memakan waktu hitungan jam, melainkan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dan dalam kalender ekonomi makro, keterlambatan 1 bulan adalah resep sempurna untuk sebuah kelumpuhan industri massal. Inilah realita pahitnya. Pertempuran aslinya tidak terjadi di permukaan air Teluk Persia. Medan tempur sesungguhnya terjadi di layar-layar bursa komoditas dan meja para sindikasi asuransi perkapalan di London. Begitu sebuah insiden tingkat tinggi terkonfirmasi di perairan tersebut, premi asuransi perang untuk kapal tanker komersial meroket hingga ribuan %. Pemilik kapal secara rasional akan menolak berlayar melewati zona merah tersebut, terlepas dari seberapa kuat pengawalan militer yang ada. Kepanikan ini memaksa tindakan berdaulat, sovereign action, yang radikal. Seperti yang tercatat pada awal Maret 2026 ini, di mana sekitar 25,36 juta barel minyak pesanan Indonesia terpaksa tertahan. Realitas lapangan ini memaksa Kementerian ESDM kita di bawah Bahlil Lahadalia untuk melakukan manuver banting setir darurat, membeli minyak dari Amerika Serikat dan Angola dengan biaya logistik yang jauh lebih membengkak demi menghindari krisis energi domestik. Langkah pion di Timur Tengah telah sukses memukul mundur laju bidak-bidak di Asia. Ketika lajur utama di tengah papan catur terkunci rapat, kepanikan akan menyebar bak virus ke seluruh penjuru wilayah permainan. Dan respon dari negara-negara konsumen energi di Asia terbukti sangat radikal. Mengutip pemantauan data kargo dari Lembaga Intelijen Maritim Kepler pada paruh pertama Maret 2026, hilangnya jutaan barel pasokan harian memicu rentetan sovereign actions atau tindakan berdaulat yang berpusat pada proteksionisme ekstrim. Di Beijing, otoritas energi Tiongkok seketika menarik rem darurat dengan memblokir seluruh kuota ekspor bahan bakar minyak mereka demi mengamankan cadangan domestik. Di Seoul, Korea Selatan terpaksa menelan ludah komitmen iklim mereka dengan menghidupkan kembali operasional PLTU batubara secara maksimal. Sementara itu, di Tokyo, pemerintah Jepang mengambil langkah drastis dengan mulai membongkar 80 juta barel cadangan minyak strategis mereka. Ini bukan sekedar fluktuasi pasar, ini adalah mode bertahan hidup kolektif dari raksasa-raksasa industri Asia yang sedang tercekik. Kepanikan di sektor energi ini hanyalah ronde pertama. Ronde berikutnya terjadi di pasar uang fiat. Dalam hukum gravitasi ekonomi makro, ketidakpastian geopolitik berskala tinggi selalu memicu pelarian modal besar-besaran atau capital flight menuju aset perlindungan atau safe haven. Ketika keran energi di Timur Tengah tersendat, para manajer investasi global bergegas memindahkan triliunan dana mereka ke instrumen emas dan dolar Amerika Serikat. Akibatnya, indeks dolar menguat tajam, menekan mata uang negara-negara berkembang.
Hegemoni dolar kembali menemukan momentumnya, tepat ketika dunia sedang berteriak soal de-dolarisasi. Kombinasi maut antara mahalnya harga minyak mentah yang menyentuh level 126 dolar Amerika Serikat per barel dan kuatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat menciptakan sebuah badai sempurna bagi negara-negara importir komoditas. Ini adalah inflasi yang diimpor langsung dari Teluk Persia. Lalu, bagaimana langkah skakmat ini menghantam benteng pertahanan ekonomi kita di Indonesia? Mari kita turunkan analisisnya ke realita dompet domestik. Seperti yang telah diungkapkan dalam laporan Institute for Essential Services Reform, kebergantungan kita pada impor minyak mentah dari kawasan konflik tersebut berkisar di angka 20 hingga 25%. Ketika 25,36 juta barel pesanan kita tertahan bulan ini, pemerintah menghadapi buah simalakama fiskal yang sangat brutal. Setiap kenaikan 1 dolar Amerika Serikat per barel di pasar global dan setiap pelemahan rupiah terhadap dolar akan membebani postur APBN kita hingga triliunan rupiah. Manuver darurat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengalihkan rute pembelian ke Amerika Serikat dan Angola memang menyelamatkan stok fisik di kilang-kilang Pertamina. Namun, ongkos angkut maritim dari Afrika dan Amerika jauh melampaui tarif standar dari Timur Tengah. Jika selisih harga gila-gilaan ini tidak ditransfer ke harga bensin di SPBU demi menjaga stabilitas politik domestik, maka kas negara yang akan terkuras tajam untuk menambal lubang subsidi energi. Setiap pemain catur tahu, satu kalkulasi yang meleset dari para elit di ruang komando bisa berujung pada keruntuhan seluruh sistem. Skenario terburuknya adalah sebuah blunder geopolitik. Jika ketegangan ini memicu kerusakan infrastruktur permanen di sekitar jalur navigasi tersebut. Jika krisis pasokan ini berlarut-larut lebih dari 3 bulan tanpa jalan keluar taktis, kawasan Asia Tenggara tidak hanya akan menghadapi bensin yang mahal, tetapi ancaman stagflasi. Pabrik-pabrik akan memangkas jam operasional, biaya logistik pangan antar pulau akan melonjak tak terkendali, dan daya beli kelas menengah akan tergerus habis. Namun mari kita bertumpu pada probabilitas paling pragmatis untuk 6 hingga 12 bulan ke depan. Sejarah mengajarkan bahwa modal dan industri tidak pernah menyukai kebuntuan permanen. Sangat logis jika dalam waktu dekat kita akan melihat diplomasi pintu belakang, backroom diplomasi, yang digawangi oleh Tiongkok dan negara-negara pembeli besar lainnya. Tiongkok, sebagai konsumen terbesar, akan menggunakan seluruh beban ekonominya untuk memaksa faksi-faksi yang bertikai agar mengendurkan cengkeramannya di Hormuz. Uang selalu mencari jalan untuk mengalir, dan ekonomi global tidak dirancang untuk menoleransi kelumpuhan urat nadi utama terlalu lama. Namun trauma struktural dari kejadian bulan ini akan memaksa negara-negara ASEAN untuk segera mempercepat transisi energi mereka. Bukan lagi demi alasan lingkungan, melainkan murni demi kedaulatan keamanan nasional. Di era modern ini, sebuah peradaban tidak runtuh karena kalah dalam adu jumlah armada tempur. Ia runtuh ketika pion-pion di seberang samudera memutuskan untuk mematikan sekelar energi Anda. Menurut Anda, seberapa kuat APBN kita sanggup menahan gempuran krisis dari Timur Tengah ini? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe Ruang Makro, agar Anda selalu satu langkah lebih maju membaca arah pergerakan ekonomi global. Sampai jumpa di analisis intelijen makro berikutnya.